Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Kali Malam. ini bersama kami kelompok 1 pada mata kuliah jurnalistik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Pers Era Penjajahan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 yakni Abdurrahman Hasef, Dea Malasepia, Hafiza Damanik, Jidan Lukito Adi, Muhammad Faisal Al-Azhar, Muhammad Toiful Mulandra Aurier, Putri Awaliyah, Rafif Ardi Pangestu, Toifur Humam Hanif, dan juga Yusuf Hasim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita beranjak ke sesi pemaparan materi yang mana akan disampaikan oleh rekan saya selaku presentator. Kepadanya disilahkan. Ya, yang pertama yaitu sejarah pers di Indonesia. Sejarah pers di Indonesia terbagi dalam dua babak. Yang pertama yaitu babak pertama yang berlangsung antara tahun 1745 sampai 1854. Yang babak kedua yaitu yang berlangsung antara tahun 1854 hingga kebangkitan nasional tahun 1908. Saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, untuk slide berikutnya akan disampaikan pula oleh rekan saya dan begitu pula dengan slide selanjutnya. Jadi teman-teman presentator bisa langsung melanjutkan presentasinya. Silahkan. Babak selanjutnya ialah sejarah pers. Babak pertama dimulai saat Indonesia masih dalam keadaan terjajah oleh kolonialisme Belanda. Babak selanjutnya pada masa itu, surat kabar masih mutlak dikuasai oleh orang-orang Eropa dan hanya tersedia dalam bahasa Belanda. Kontennya hanya seputar kehidupan orang-orang Eropa dan tidak berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan koran pertama kali di Indonesia bernama Batavia Novels yang terbit pada bulan Oktober pada tahun 1744. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah pers pada babak kedua. Nah, ini mulai bermunculan surat kabar dalam bahasa Jawa dan Melayu. Nah, pada mulanya surat kabar dengan bahasa pra-Indonesia ini masih dipimpin oleh orang-orang dari keturunan Eropa. Namun, menjelang kebangkitan nasional, para pekerja pers, terutama para redakturnya, mulai banyak berasal dari keturunan Tionghoa dan Indonesia alias pribumi. Kemudian koran mingguan yaitu Medan Priai yang didirikan oleh R.M. Tirto Adi Surjo dan Raden Djokomono pada tahun 1907 mengawali sejarah pers nasional dan menjadi yang pertama kali menggunakan modal nasional dan dipimpin oleh orang Indonesia. Oke, saya lanjut. Setelah terbitnya Medan Prijaji, beberapa tokoh mulai menerbitkan surat kabar. Di antaranya ada Putusan Hindia dari Cokro Aminoto, Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak, Surwadi Suryaningrat, Api Halilintar dan Citra tahun, Suara Rakyat Indonesia dan Sinar Merdeka tahun 1926 oleh Bung Karno, Benih Merdeka dan Sinar Merdeka tahun 1918 dan 1922 oleh Parada Harahap. Oke, selanjutnya.
Selain dibagi menjadi 2 babak, sejarah pers di Indonesia juga dibagi lagi ke dalam 6 periode zaman. Mulai dari zaman penjajahan, zaman Jepang dan zaman Belanda, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Reformasi. Namun yang akan dibahas kali ini bersama rekan-rekan saya hanyalah zaman penjajahan Belanda dan juga Jepang. Oke, lanjut. Perkembangan dunia pers di Indonesia diawali sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1744, penerbitan media massa diawali dengan surat kabar pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff yang bernama Batavia Novels. Kemudian pada tahun 1828, Javas Koran diterbitkan di Batavia dan memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, dan berita kutipan dari aktivitas-aktivitas harian di Eropa. Mesin cetak pertama di Indonesia datang melalui Batavia oleh W. Bruining dan Rotterdam, yang kemudian menerbitkan surat kabar bernama Het Batavia's Advertentie Blad. Maaf, salah, bernama Het Batavia's Advertentie Blad. Baik, pada tahun 1885, seluruh daerah yang dikuasai Belanda ditertibkan sekitar 16 surat kabar dalam bahasa Belanda dan 12 surat kabar dalam bahasa Melayu seperti Bintang Barat, Hindia, Netherlands, Dini Hari, Bintang, ke De Johar, terbit di Bogor, Selompret, Melaju, Tejah, Haja, Moelia, Pemberitaan Bahore, Surabaya, dan surat kabar berbahasa Jawa Bromantani yang terbit di Solo. Berikutnya, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia mulai memanfaatkan pres sebagai alat perjuangan, namun dihambat oleh pemerintah Belanda dengan UU untuk membendung pengaruh pres di Indonesia. Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang berisi pasal-pasal ancaman hukum terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Belanda, sekutu, atau kelompok penduduk Belanda. Selanjutnya, pers zaman penjajahan Jepang. Saat Jepang masuk dan menguasai Indonesia, surat kabar yang beredar di Indonesia pelan-pelan mulai diambil alih. Salah satunya adalah dengan menyatukan beberapa surat kabar untuk mempermudah dan memperketat pengawasan pemerintah Jepang terhadap isi surat kabar. Konten surat kabar pun kemudian dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk memuji-muji pemerintahan Jepang. Di masa penjajahan Jepang, pers Indonesia sama sekali tidak memiliki ruang kebebasan. Pada gambar di samping tampak bahwa surat kabar tersebut bertuliskan tanggal 24 Shichigatsu 2604, yang berarti tanggal 26 Juli 1944 pada penanggalan Masehi. Salah satu surat kabar yang diizinkan terbit pada masa itu adalah Sahaja. Surat kabar ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan diterbitkan di Bandung. Kantor berita Saja dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata, R. Bratanata, dan Muhammad Kurdi. Meskipun terbit dan beredar di Indonesia, surat kabar ini memberitakan segala kondisi yang terjadi di Jepang. Ya, itu dia presentasi dari teman-teman saya, rekan-rekan dari kelompok 1. Sebagaimana tadi disebutkan, kelompok 1 menjelaskan tentang pers zaman penjajahan Belanda dan juga Jepang. Dapat diketahui bersama, tadi pada saat pers zaman penjajahan Jepang, sudah ada surat kabar yang bernama
Cahaya, ya, Cahaya salah satu surat kabar yang diizinkan terbit pada masa itu. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.